Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Alfi Julian Asari. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi mengenai dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Ini materi mengenai pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya, di sini terdapat kelompok 5 yang anggotanya terdiri yang pertama yaitu saya sendiri, Alfi Julian Asari, yang kedua, Jali Sabrina, yang ketiga, Meva Dinda Amara, yang keempat, Yasmin Nur Salsabila, dan yang kelima atau terakhir, Yasianipar. Langsung saja yaitu materi yang pertama, dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Di sini saya akan membacakan mengenai materi tersebut. Dengan konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia telah berkembang pesat dengan sejumlah besar flora, fauna, dan penduduk di wilayah tersebut. Gagasan wawasan Nusantara juga mengajak semua warga untuk mempertimbangkan luasnya wilayah dan keanekaragaman secara keseluruhan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan negara adalah satu. Wilayah Indonesia yang luas tentu saja merupakan tantangan bagi rakyat Indonesia. Ini karena area tersebut merupakan ancaman potensial dan sebaliknya memiliki potensi untuk kinerja yang sangat baik dan kemudahan penggunaan. Unsur-unsur wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu ada unsur wadah. Wadah di sini terbagi atas 3 bagian. Pertama yaitu wujud wilayah batas ruang lingkup. Wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu, Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan di dalamnya. Setelah bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah bagi berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Yang kedua, bagian yang kedua yaitu tata inti organisasi bagi Indonesia. Tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, sistem pertahanan, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Tata cara kelengkapan organisasi. Wujud tata cara kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan, dan organisasi masyarakat dan seluruh aparatur negara yang dapat diwujudkan demokrasi secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Meva. Pada Meva dipersilakan. Unsur yang kedua itu adalah isi wawasan Nusantara adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang 1945. Isi wawasan Nusantara menyangkut dua hal penting, yaitu yang pertama ada realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama, serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua ada persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Next. Yang ketiga, tata laku. Tata laku wawasan Nusantara. Tata laku ini merupakan dasar interaksi antara wadah dan isi yang terdiri atas tata laku batinia, dan lahiriah. Tata laku batinnya mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia, serta tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dalam bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh dalam arti kemanunggalangan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengadilan.
Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan keseluruhan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangun mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuasaan negara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tersebut. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Baik, untuk materi selanjutnya tentang wawasan Nusantara akan disampaikan oleh Yosiani Par. Pada Yos, dipersilakan. Tantangan wawasan Nusantara. Satu, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam arti peran dalam bentuk kegiatan masyarakat dan partisipasi dalam mencapai tujuan nasional hanya dapat dilakukan oleh negara-negara industri dengan perencanaan yang luas. Negara-negara berkembang dengan perencanaan yang luas karena terbatasnya kualitas staf sehingga menjadi landasan diperlukan secara operasional oleh GBHN. Kondisi nasional atau pembangunan yang tidak merata menyebabkan keterbelakangan yang membahayakan integritas. Penguatan masyarakat sangat dibutuhkan di daerah tertinggal. Keadaan ini menyebabkan kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial di masyarakat. Jika situasi ini mempengaruhi orang-orang di daerah yang kurang beruntung, pola pikir, sikap, dan pola tindakan akan berubah karena masyarakat tidak berdaya di habitat mereka. Ini adalah ancaman untuk tetap tegak dan utuh NKRI. Untuk memperkuat masyarakat perlu memberikan prioritas pada perkembangan daerah tertinggal agar masyarakat dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan di semua aspek kehidupan, seperti yang diterapkan oleh Undang-Undang RI Nomor 22, pemerintah daerah diatur pada tahun 1999. Dua, dunia tanpa batas. A. Perkembangan iptek. Perkembangan global saat ini sangat maju dan cepat, didukung oleh perkembangan iptek, terutama di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transformasi. Seolah-olah dunia telah bergabung menjadi desa global. Dunia menjadi transparan tanpa mengetahui perbatasan nasional, sehingga dunia menjadi tidak terbatas. Keadaan seperti itu mempengaruhi kehidupan semua aspek kehidupan sosial nasional dan negara, yang dapat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku semua orang Indonesia dalam aspek kehidupan mereka. Terbatasnya kualitas SDM Indonesia di bidang iptek merupakan tantangan serius bagi serangan global karena kontrol iptek merupakan nilai tambah untuk bertahan dalam persaingan global. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Celi Sabri.
2. Dunia tanpa batas, yang poin B, kekuatan global. Untuk mengatasi kekuatan global suatu negara, peran pemerintah pusat harus dikurangi dan peran pemerintah daerah dan masyarakat diperkuat. Perkembangan iptek dan perkembangan masyarakat global yang terhubung dengan dunia tanpa batas dapat menjadi tantangan bagi wawasan Nusantara, karena perkembangan ini mempengaruhi penduduk Indonesia dalam pemikiran, sikap dan pola perilaku mereka. Bisa di masyarakat, bangsa, dan negara. C. Kesadaran warga negara. Kesadaran warga negara adalah hal yang terpenting. Bagaimanapun pengaruh atau tantangan yang dihadapi, semua itu kembali pada pribadi dan kesadaran warga negara itu sendiri dalam menyikapi globalisasi atau dunia yang tanpa batas. Demikianlah presentasi dari kelompok 5 mengenai dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Bagi kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya, langsung saja tuliskan pertanyaan atau tanggapan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sebelumnya atas perhatian. Kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.